Film dimulai ketika Markwolf memeriksakan kandungannya yang semakin besar, tetapi belum juga ada rasa ingin melahirkan. Agar mendapatkan penerawangan dari orang pintar, Check Apiang, tukang ramal dari Cina memprediksi jika anaknya nanti akan menjadi orang kuat serta banyak hoki. Menurut penerawangannya, jika Markwolf akan mengandung anaknya selama 16 bulan. Tak puas dengan Check Apiang, Markwolf memaksa suaminya agar memanggil orang pintar lain yang tak jauh dari rumahnya. Rupanya, dari penerawangan Mas Sastro melalui primbon Jawa kuno, bahwasanya anaknya nanti akan memiliki kekuatan sakti mandraguna. Selain memiliki kelebihan, sang anak juga memiliki kelemahan. Apabila bulu ketiaknya dicukur, maka kekuatannya akan hilang. Akan tetapi kedua orang tuanya harus banyak bersabar. Sebab, kehadiran anak yang nantinya bakal kuat dari anak lainnya ini, kelak akan menyusahkan orang tuanya di kemudian hari. Qin berpindah saat Markwolf berasa ingin melahirkan. Hamid akhirnya berangkat ke rumah dukun beranak. Ternyata Markwolf sudah melahirkan saat dukun beranak tiba di rumahnya. Setelah melihat anaknya yang baru dilahirkan, Hamid merasa heran, melihat bayinya nampak seperti anak berusia 4 bulan. Setelah berpikir sejenak, akhirnya sang bayi dinamakan Samson. Qin berpindah saat Samson berusia 12 tahun. Salah satu kebangkrutan orang tuanya terasa saat Samson menyantap makanan dengan porsi yang berbeda. Usai makan, Samson kecil mulai berulah, hingga orang tuanya berurusan dengan salah satu warga, yang kaca jendelanya dipecahkan menggunakan batu. Melihat kaca rumah orang pecah, Samson pun langsung ngacir. Tak terima kaca rumahnya dipecahkan menggunakan batu. Dengan terpaksa ayah Samson membayar ganti rugi atas ulah anaknya. Qin berpindah saat Samson bermain kelereng dengan teman-temannya. Rupanya, Samson melihat dicurangi oleh Didu. Samson kecil pun melawan temannya yang tubuhnya lebih besar daripada dirinya. Hingga Samson tersungkur setelah ditendang oleh Didu. Dengan kekuatannya, akhirnya ketiga temannya dihajar habis-habisan. Tak terima kaki cucunya dipatahkan. Kakek Didu menyambangi rumah orang tua Samson dan meminta ganti rugi karena kaki cucunya yang patah. Tak lama berselang, teman Samson yang matanya ditonjok hingga buta, datang bersama ibunya menuntut ganti rugi pula.
Usai disambangi oleh dua orang yang meminta ganti rugi karena anaknya dibuat cacat. Orang ketiga yang tangannya dipatahkan juga datang bersama bapaknya, menuntut ganti rugi. Belum usai Samson berbuat ulah. Kali ini ayahnya harus mengganti rugi, karena Samson menghabiskan minuman botol sebanyak 4 peti di sebuah warung. Pemilik warung yang merasa rugi, akhirnya menyambangi orang tuanya, menuntut ganti rugi. Scene berpindah 17 tahun kemudian. Akhirnya keluarga Hamid jatuh miskin karena ulah anak semata wayangnya. Samson akhirnya berikhtiar mencari kerja di kota. Dengan kemampuan yang dimilikinya, seorang wanita sedang berjalan kaki, hampir tertabrak mobil yang melaju dengan kecepatan tinggi. Beruntung dapat dihadang oleh Samson menggunakan tangannya. Akhirnya Samson pun berkenalan. Rupanya seorang laki-laki berpenampilan rapi, membuntuti Samson sedari tadi, sembari memperkenalkan diri. Akhirnya Samson diajak kerjasama untuk menampilkan kemampuannya sebagai orang kuat. Samson yang setuju akan kerjasama, mengajak membicarakannya di sebuah rumah makan. Sultan Malenggang di langit kaget bukan kepalang saat akan membayar makan dan minum Samson di rumah makan Padang. Mau tak mau, karena tak mampu membayar, dirinya meninggalkan jam tangan dan KTP sebagai jaminan. Pertunjukan Samson akhirnya digelar di lapangan terbuka. Dengan mengangkat alat berat, seluruh penonton dibuat terpukau. Akhirnya pertunjukan orang kuat berpindah ke tempat berbeda. Kemampuan Samson yang dapat mengangkat benda berat benar-benar memukau seluruh penonton. Akan tetapi, Samson merasa tak terima, lantaran honor yang diterimanya tidak sesuai. Sukses mencari rejeki di kota, Samson akhirnya pulang ke kampung, menemui orang tuanya. Selama Samson pulang kampung, ternyata Sultan Malenggang di langit, menandatangani kontrak sebuah pertunjukan Samson melawan banteng. Rupanya saat pertunjukan dimulai, bukan melawan banteng, melainkan seekor sapi. Walhasil, Samson dan manajernya kabur dari amukan penonton yang kecewa. Akibat tergiur kontrak senilai 10 juta rupiah. Sultan Malenggang di langit ternyata ditipu rekan bisnisnya. Surat perjanjian kontrak dan sebuah cek ternyata kosong. Merasa tertipu karena kontrak melawan banteng, akhirnya Samson beralih profesi menjadi pegulat bayaran. 2 pegulat bayaran, tumbang di tangan Samson. Rupanya, Jabrik merasa khawatir, sebab, pegulat sekelas Mat Jantuk bisa tumbang. Setelah membujuk adiknya, Siti Duile diminta mencari kelemahan teman laki-lakinya. Sebab dalam waktu dekat, Jabrik akan diadu dengan Samson. Dirinya tak mau menanggung malu dapat dikalahkan dengannya. Abang bakal diadu sama dia. Abang malu kalau kalah sama si cacing kurap itu. Siti Duile akhirnya mengajak Samson pergi ke pantai. Di sanalah Samson memberitahukan jika kelemahannya, yaitu ada di bulu ketiak. Saat Samson tertidur, bulu ketiaknya dicukur habis oleh Duile. Setelah mengetahui titik kelemahannya, dengan mudah Jabrik mengalahkan Samson. Pertarungan gulat pun dimenangkan oleh Jabrik. Usai pertandingan, Sultan Malenggang di langit memberitahu, jika teman wanitanya Siti Duile, ternyata adik Jabrik. Samson baru menyadari, yang mencukur bulu ketiaknya ternyata Duile. Hah? Adiknya si Jabrik? Iya. Ah, kagak bak gue. Pasti dia yang gunting bulu ketek gue.